Halo guys, selamat malam. Ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang situasi yang akhir-akhir ini cukup memprihatinkan. Penjualan yang turun, kita tetap semangat, kita tetap berusaha bagaimana mengatasi situasi yang seperti ini. Oke, kita berbincang-bincang dengan senior kita yang sudah tidak asing lagi, Pak Haji Bambang. Abah Bambang itu yang menguasai semua tentang marketing. Jadi kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak Bambang ya. Boleh. Pak Bambang ini ada di Semarang. Kita perlu tahu lah istilahnya, kita sharing-sharing apa saja untuk mengatasi situasi seperti ini. Beliau sudah paham karena beliau lebih senior mengatasi permasalahan penjualan yang terus menurun itu kiatnya bagaimana. Oke Pak Bambang, ya, menurut jenengan ini untuk mengatasi situasi seperti ini gimana Pak Bambang? Ya, kalau kita menjumpai toko yang baru itu semuanya harus kita pelihara dengan baik, hubungan baik supaya kita tuh menjual diri, namanya sales itu kan kita harus merebut hatinya gitu loh. Suatu misal kalau kita pertama mungkin dicuekin, kedua langsung ada respon sudah mau order itu, terus suatu saat nggak ada order apa-apa itu kan biasanya ya karena mungkin satu situasinya. Tapi dalam hal tertentu itu kalau orang sudah baik kan bisa minta tolong, umpamanya seperti itu gitu loh. Perjalanan waktu kita membina biasanya gini, kalau sales unit itu kan sekali jual ya sudah wis nggak lah. Kalau kita ini kan pelanggan seumur hidup ya istilahnya ya. Jadi di situ ada perbedaan ya Pak Bambang. Antara kita menjual barang atau sesuatu yang sifatnya itu ada beli putus sama kita yang berkesinambungan. Iya, itu lebih sulit kita sebetulnya. Karena dia sudah antipati terhadap kita. Ya sudah tamat kita, sudah seperti itu. Makanya hal seperti cara menagih, cara kita melayani apa-apa itu kita harus menunjukkan bahwa kita tuh sebagai orang yang penolong lah. Suatu saat sudah waktunya sore, toko itu minta kalau bisa diantar, kenapa enggak gitu loh. Itu suatu sharing point terhadap kita. Umpamanya Mas Dian, Pak saya ini butuh barang sore ini Pak, ditunggu bengkel. Ya seperti itu, umpamanya Mas Dian bisa ngelayani kan dia seneng gitu loh. Oh iya, suatu saat Pak Dian akan dikenang. Pak Dian tuh orangnya gigih, mau nolong, mau apa seperti itu. Itu Mas, salah satunya. Yang utama adalah kita harus bisa memelihara. Memelihara kuncinya iya, ya Pak Bambang. Itu. Sebenarnya seperti itu. Terus begini Pak, ini permasalahan yang terjadi ketika menghadapi situasi yang seperti ini itu efeknya dari itu kan pembayarannya jadi mundur Pak Bambang. Itu ya. Bagaimana itu? Apakah kita tetap kita pressing biar kita sendiri juga cash flow-nya jalan atau ada mungkin kiat-kiat lain Pak Bambang untuk mengatasi situasi seperti itu? Kita kan juga harus membela namanya perusahaan. Di perusahaan itu kan ada namanya petain, jatuh tempo apa-apa itu kita tahu seperti itu gitu ya. Tapi kira-kira kan mesti ada kebijaksanaan dari pimpinan kita menjelaskan aja, Pak ini berhubung ini biasanya toko ini kan nggak pernah mandek, cuma paling tidak kita itu bisa mengkondisikan, Pak ini bayarnya telat 1 minggu atau 2 minggu pasti dibayar Pak. Itu yang harus Pak Dian itu harus bisa meyakinkan seperti itu kepada company kita atau yang kita ikuti gitu loh. Dengan demikian orang yang bisa menolong mundur sedikit itu pun juga namanya menolong juga. Kalau kita kaku-kakuan suatu saat ada kompetitor lain ya sudah kita wassalam lah seperti itu. Asal tidak terus menerus gitu loh. Kita punya atasan gitu loh. Dan atasan pun kadang-kadang juga nggak bisa, mungkin belum bisa memahami atau kurang bisa memahami situasi seperti ini sehingga kita di-pressing bagaimana harus membayar gitu. Nah itu gimana itu? Apakah kita kasih kebijaksanaan mundur ataukah memang toko itu harus kita tinggalkan, ganti toko yang baru?
Jangan, kalau ditinggalkan jangan, kalau memang itu sangat potensial kedepannya itu masih bisa diharap omsetnya banyak, harus kita pertahankan. Paling tidak ada jalan keluar sih, umpamanya hutangnya sampai 50 juta. Pak tolong Pak 2 hari lagi ini dianu dulu lah 10 juta atau apa kan. Itu suatu bentuk bisa jalan keluar seperti itu gitu loh Mas. Kompetitor kita itu jatuh temponya yang mundur buahnya itu ya banyak sebetulnya Itu ya, seperti Pak. itu. Terjadi di lapangan seperti itu. Tuh, dan posisi kita ini, bisnis kita ini di antara orang yang pemegang distributor utama seperti Auto 2000, Pasti dan sebagainya. Kita itu di tengahnya, di bawahnya. Nah, di samping itu di bawahnya itu kita harus bertarung dengan Muataram motor belum dari Macam-macam dari supplier yang ya. lain-lainnya, dari Jakartaan apa-apa itu kan banyak, importir juga kan seperti itu. Terus untuk orderannya Pak, kita tahu kalau kondisi seperti ini, apakah kita sedikit memaksa toko untuk order walaupun orderannya itu sedikit, atau mungkin kita sama sekali jangan dulu kita bereskan tagihan, itu kiatnya gimana Pak? Ya, kalau menurut saya, kalau memang itu kita kan perlu namanya ada target apa-apa Omset, harus ya. dipenuhi seperti Betul. itu ya. Ya biasanya di kantor umpamanya kalau belum lunas belum bisa Ngelok, order ya. apa-apa. Ya kita jelaskan aja apa adanya. Gitu ya Pak? Karena kita dibentuk oleh sistem gitu aja. Oh iya iya iya. Ya kan sistem. Pasti toko akan tahu. Kalau mungkin perorangan bisa, tapi kalau sudah diprogram kayak gitu nggak bisa. Untuk membuka order kembali itu nggak bisa. Pasti dia akan memahami. Beda kalau Mas sampean belum lunas apa nggak bisa seperti itu. Ya, itu beda. Beda ya Pak. Kita harus pintar-pintar berdalih lah seperti itu. Itu kira-kira gitu Mas Dian. Oke. Jadi kita tetap membina toko ya Pak. Ya. Membina toko, merawat toko di saat kondisi yang tidak stabil seperti ini, nggak seperti bulan-bulan lalu atau mungkin tahun-tahun Oh, iya. lalu gitu. Karena memang pasar memang nggak bisa diduga ya Pak ya. Ya. Jadi mungkin di bulan lalu omsetnya bagus, sekarang sepi. Tapi kita cari tahu ya, kenapa sepinya itu kenapa? Atau kok sepinya itu pasokannya nggak lancar, atau memang kondisi pasarnya lagi sepi begitu ya Pak Bambang? Betul, seperti itu. Ya saya kira itu aja Mas Dian. Oke Pak Terima Bambang. kasih. Terima kasih Pak Bambang. Yuk, Guys, mudah-mudahan. ini kita dapat penjelasan dari senior kita. Buat kita ini yang masih muda, jadi kiat-kiat untuk menghadapi situasi yang seperti ini, kita tahu caranya. Jadi kita tidak putus asa, kita tetap berusaha untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Saya kira itu dulu guys, obrolan di malam ini dengan Kopi. secangkir kopi. Kita di mana ini Mas Dian? Ini kita di Niti House. Niti House Semarang ya, Semarang. Kedung. Kebetulan saya menginap di sini. Oke. Besok mau gathering. Oke, terima kasih. Terima kasih.